该轮到我了。将军，这可是冰域与外界联系的唯一希望。银色眼眸一旦打开，既如此，我也不再多说。你死定了。Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya. Tuan Dewa, jelas pejabat bertubuh gemuk itu. Tempat tinggal yang telah kami siapkan di kota Huyang bagi Dewa Sejati Abadi. Semuanya berada di kawasan berbentuk cincin di dekat reruntuhan kekacauan. Di sanalah hukum kekacauan dapat dirasakan dengan paling jelas. Alasan kota-kota besar mampu menarik Dewa Abadi adalah karena keberadaan reruntuhan kekacauan. Tempat hukum kekacauan terasa paling nyata. Karena itu, para Dewa Abadi secara alami bersedia menetap di sana. Reruntuhan kekacauan juga memadatkan sejumlah besar kristal kekacauan dan batu kekacauan. Seluruh kristal kekacauan dan batu kekacauan di benua asal pada dasarnya berasal dari tempat ini. Tuan, silakan lihat. Di kawasan melingkar reruntuhan kekacauan, tersedia puluhan ribu tempat tinggal gua untuk dipilih, kata pejabat gemuk itu. Sebuah model 3 dimensi kota Huyang segera muncul di aula, menandai banyak tempat tinggal gua di kawasan tersebut. Jika menurut Anda rumah gua itu terlalu kecil, Anda bahkan bisa membeli beberapa sekaligus untuk membangun rumah gua super besar. Lanjutnya sambil tertawa. Banyak keluarga berpengaruh di kota Huyang telah membeli rumah gua di sini. Yang ini saja sudah cukup, kata Luo Feng, sambil menunjuk satu tempat tinggal gua yang relatif kecil. Seketika, seluruh data gua itu terlihat jelas. Panjang dan lebarnya mencapai 200.000 kilometer. Di dalamnya terdapat sebuah gunung kecil setinggi 128.000 kilometer, beberapa danau dan sungai yang indah, serta lebih dari 1.000 paviliun dan aula. Di bawah gua terdapat sebuah istana bawah tanah. Aula bawah tanah ini memiliki panjang dan lebar 100.000 kilometer, dilengkapi berbagai mekanisme serta lapisan formasi, sehingga sangat cocok untuk kultivasi tertutup. Rumah gua ini agak kecil. Jika seorang dewa sejati abadi menampakkan wujud sejatinya untuk mengolah teknik rahasia, mungkin akan terasa sempit. Pejabat gemuk itu mengingatkan. Cukup, tidak masalah, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Ketika Dewa Agung menampakkan wujud sejatinya untuk mengembangkan metode rahasia, memang dibutuhkan ruang yang luas. Namun, tubuh ilahi dapat diubah ukurannya sesuka hati, dan berkultivasi dalam wujud kecil sama sekali tidak berpengaruh. Jika ia memperbesar tubuh sepenuhnya, bahkan rumah gua terbesar pun tetap akan terasa sempit. Harga pembelian rumah gua, Armor Kekacauan. Nomor 913 ini adalah 500 butir pasir kosmik, kata pejabat bertubuh kurus di sampingnya. Cukup, tidak masalah, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Ketika Dewa Agung menampakkan wujud sejatinya untuk mengembangkan metode rahasia, memang dibutuhkan ruang yang luas. Namun, tubuh ilahi dapat diubah ukurannya sesuka hati dan berkultivasi dalam wujud kecil, sama sekali tidak berpengaruh. Jika ia memperbesar tubuh sepenuhnya, bahkan rumah gua terbesar pun tetap akan terasa sempit. Harga pembelian rumah gua, Armor Kekacauan, nomor 913 ini adalah 500 butir pasir kosmik, kata pejabat bertubuh kurus di sampingnya. Luo Feng segera melambaikan tangannya, dan 500 butir pasir kosmik muncul melayang di udara. Alasan ia memilih rumah gua yang lebih kecil adalah karena pasir kosmik yang tersisa tidak banyak setelah Hei Duomo pergi. Jika rumah guanya terlalu besar, ia tidak sanggup membelinya. Lagi pula, hanya ia dan Morosa yang akan tinggal di sana, sehingga tidak perlu ruang berlebihan. Mohon sebutkan nama Anda, Yang Mulia, tanya pejabat kurus itu. Luo He, jawab Luo Feng. Untuk mencegah leluhur bulan ungu melacak dirinya, ia tentu harus menggunakan nama samaran. Semua informasi telah dicatat. Pejabat kurus itu lalu menyerahkan sebuah jimat kepada Luo Feng. Luo Feng segera melambaikan tangannya, dan 500 butir pasir kosmik muncul melayang di udara.
Alasan ia memilih rumah gua yang lebih kecil adalah karena pasir kosmik yang tersisa tidak banyak setelah Hei Duomo pergi. Jika rumah guanya terlalu besar, ia tidak sanggup membelinya. Lagi pula, hanya ia dan Morosa yang akan tinggal di sana, sehingga tidak perlu ruang berlebihan. Mohon sebutkan nama Anda, Yang Mulia, tanya pejabat kurus itu. Luo He, jawab Luo Feng. Untuk mencegah leluhur bulan ungu melacak dirinya, ia tentu harus menggunakan nama samaran. Semua informasi telah dicatat. Pejabat kurus itu lalu menyerahkan sebuah jimat kepada Luo Feng. Mulai saat ini, rumah gua Armor Kekacauan. Nomor 913 resmi menjadi milik Yang Mulia. Baik, kata Luo Feng puas. Ia menerima jimat itu, lalu berbalik pergi bersama Morosa dan Mo Yuhu. Kedua pejabat tersebut dengan hormat mengantar Dewa Agung hingga ke pintu Istana Kekacauan dan menyaksikan mereka terbang pergi. Segera laporkan ini ke kediaman penguasa kota, desak pejabat gemuk itu. Para dewa sejati abadi yang membeli tempat tinggal secara terbuka dan sah biasanya tidak memiliki niat jahat, kata pejabat kurus itu sembari melaporkan seluruh informasi secara rinci. Setelah terbang keluar dari Istana Kekacauan, Luo Feng tersenyum dan berkata, Mo Yuhu, kau telah bekerja keras beberapa hari ini membantuku mencari jalan. Jika suatu saat nanti kau menghadapi masalah, jangan ragu untuk mengirimiku pesan. Bersamaan dengan itu, ia mengirimkan tanda komunikasi kepada Mo Yuhu. Mo Yuhu terkejut sekaligus gembira. Merupakan kehormatan bagi saya dapat melayani Yang Mulia. Ia segera mencatat tanda komunikasi itu dan mengirimkan balasan sehingga informasi kontaknya tersimpan. Jenis komunikasi biasa semacam ini memiliki jangkauan terbatas, hanya sedikit lebih luas dari kota Huyang. Luo Feng tersenyum tipis. Meskipun Mo Yuhu hanyalah dewa sejati Void, ia telah melayaninya dengan sungguh-sungguh selama beberapa hari. Luo Feng tidak pernah ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Nak, sampai jumpa lain waktu, kata Morosa sambil tersenyum. Ia lalu pergi bersama Luo Feng. Menyaksikan kedua sosok itu terbang menjauh, Mo Yuhu menghela napas dalam hati. Aku Mo Yuhu, sungguh beruntung bisa bertemu makhluk tertinggi yang begitu baik. Dia tidak membunuhku, tidak pula merampas hartaku. Sebaliknya, dia membimbingku dan bahkan memberiku kesempatan untuk meminta bantuan. Perbedaan antara dewa sejati abadi benar-benar luar biasa. Dengan perasaan lega, Mo Yuhu mengarahkan perahu terbangnya menuju rumah. Saatnya pulang dan melihat apakah ketiga bocah itu membuat masalah. Memikirkan ketiga anaknya, hatinya dipenuhi gelombang kebahagiaan. Kembali dengan membawa harta karun, nasib ketiga anak itu pun akan berubah. Setelah melihat model besar kota Huyang saat membeli rumah gua, Luo Feng dan rombongannya sudah mengetahui lokasi pasti tempat tinggal tersebut. Karena itu, mereka langsung terbang ke sana. Tuan, nama Anda Luo He. Lalu, siapa nama saya? Tanya Morosa melalui transmisi batin. Namamu Rosa, jawab Luo Feng lewat telepati. Baik, Morosa mengangguk patuh. Istana Kekacauan terletak tidak jauh dari reruntuhan kekacauan. Setelah terbang sejenak, Luo Feng dan Morosa tiba di rumah gua itu. Kita sudah sampai, ujar Luo Feng sambil menatap ke depan. Di hadapannya terbentang deretan pegunungan megah yang memanjang lebih dari 100.000 kilometer. Danau dan air terjun menghiasi lereng-lerengnya, menghadirkan pemandangan yang luas dan agung. Namun, bagi seorang dewa sejati abadi, rumah gua dengan panjang dan lebar 200.000 kilometer tetap tergolong kecil. Luo Feng mengeluarkan jimat kepemilikan dan langsung memurnikannya dengan mudah. Berdengung, runa-runa rahasia yang terukir di aula bawah tanah menyala serempak. Lapisan demi lapisan formasi bangkit, saling terhubung dan berpadu, lalu menarik kekuatan langit, bumi, dan kabut. Seluruh rumah gua seketika diselimuti awan tebal. Formasi ini cukup kuat, bahkan dewa sejati abadi pun butuh waktu untuk menerobosnya, kata Luo Feng dengan nada puas. Harganya 500 pasir kosmik. Mana mungkin formasinya buruk? Morosa bergumam, tak kuasa menahan komentar.
Uang sakunya sendiri bahkan hanya sedikit di atas 100 pasir kosmik. Yang kita beli itu lokasinya, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Dekat reruntuhan kekacauan. Semua formasi adalah bonus. Setelah seluruh formasi rumah gua disempurnakan, Luo Feng memadatkan sebuah jimat dengan kekuatan ilahinya, lalu menyerahkannya kepada Morosa. Ambil ini. Dengan jimat ini, kau bisa keluar masuk rumah gua dengan bebas. Morosa menerimanya dengan senang. Ayo kita periksa seluruh gua ini. Hush! Keduanya masuk melalui gerbang utama dan berkeliling dengan santai. Dengan kecepatan terbang mereka, menjelajahi seluruh rumah gua dari ujung ke ujung, hanya membutuhkan sekejap mata. Tak lama kemudian, peninjauan pun selesai. Tuan dan pelayan itu tiba di puncak gunung, lalu duduk sambil minum untuk merayakan kepindahan mereka. Mulai sekarang, kita akan tinggal sementara di kota Huyang, kata Luo Feng sambil tersenyum dan mengangkat cawan. Ini adalah tempat tinggal pertamaku sejak tiba di benua asal. Morosa pun sangat menyukai rumah gua ini. Luo Feng melirik sekeliling dan berkata, di sini ada lebih dari 1000 bangunan. Kau bebas memilih salah satunya sebagai tempat tinggalmu. Bangunan utama adalah milikku. Morosa menenggak anggur itu dengan lahap. Anggur tersebut berasal dari alam semesta purba. Setiap tetesnya adalah harta berharga. Ia mengangguk mantap. Kalau begitu, aku akan memilih bangunan tambahan yang tidak jauh dari bangunan utama. Aku harus melindungi tuanku. Hahaha, aku mengandalkanmu, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia mulai merasakan hukum kekacauan di sekitarnya. Gemuruh. Jaraknya sangat dekat, tepat di sebelah rumah guanya sendiri. Namun hukum kekacauan tampak mewujud secara alami. Luo Feng bahkan bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana hukum itu termanifestasi di dalam reruntuhan kekacauan yang berada di dekatnya. Begitu tiba di benua asal, aku sudah bisa merasakan hukum kekacauan dengan sangat jelas, pikir Luo Feng. Sekarang, tinggal tepat di samping reruntuhan kekacauan. Rasanya seperti menyaksikan perwujudan hukum-hukum itu dari jarak sedekat ini. Lingkungan seperti ini jauh melampaui kondisi kultivasi di alam semesta asalnya. Setelah terbiasa hidup di lingkungan alam semesta purba yang kabur dan tertutup, perubahan ini membuat Luo Feng begitu terharu hingga hampir menitikkan air mata. Dengan lingkungan seperti ini, aku bahkan tidak membutuhkan harta apapun. Yang kubutuhkan hanyalah waktu. Selama aku terus memahami, aku pasti bisa menguasai hukum kekacauan. Keyakinan Luo Feng sangat kuat. Memahami hukum kekacauan di tempat seperti ini jelas jauh lebih mudah dibanding memahami sumber hukum di alam semesta purba. Tuan, Morosa yang sedang minum dan berbincang tiba-tiba terdiam. Entah sejak kapan, Luo Feng sudah duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi mendalam. Jadi, dia sudah mulai berkultivasi. Gumam Morosa sambil melirik reruntuhan kekacauan di kejauhan. Aneh. Aku sendiri sama sekali tidak merasakan apapun dari tempat itu. Ia terlahir dari dao penghancuran. Selama ia bisa makan, minum, dan memiliki cukup waktu untuk berkembang, ia akan terus bertumbuh hingga puncak. Karena itu, ia tidak bisa sepenuhnya memahami perasaan Luo Feng saat ini. Tuanku harus menjadi semakin kuat, pikir Morosa dalam hati. Hanya dengan begitu, dia bisa melindungiku di masa depan. Saat memikirkan betapa banyak binatang dunia yang pernah lahir sepanjang sejarah 3000 alam semesta purba, dan bagaimana hanya binatang dunia dari kerajaan kayu surgawi yang berhasil bertahan, Morosa merasakan tekanan yang amat besar. Pada saat yang sama, di sebuah rumah gua raksasa armor kekacauan nomor 3, milik keluarga Molly. Seorang pria paruh baya dengan 4 tanduk melengkung berwarna ungu di kepalanya, Molly Meng, sedang menatap sepotong informasi yang baru saja muncul di hadapannya. Seorang dewa sejati abadi yang tidak dikenal telah tiba di kota Huyang dan membeli rumah gua, armor kekacauan nomor 913. Namanya Luo Hei. Selain itu, tidak ada informasi lain. Molly Meng bergumam. Apakah dia dewa sejati abadi yang baru naik tingkat atau seseorang yang dikirim oleh kekuatan luar? Sebagai kota perdagangan besar di wilayah perbatasan,
Kota Huyang memang menjadi tempat berkumpulnya berbagai pihak. Karena itu, Mo Limeng sama sekali tidak berani meremehkan keberadaan seorang dewa sejati abadi. Ayah, ayah! Seorang wanita bertubuh kekar yang mengenakan zirah melangkah masuk. Feiyun, kata Mo Limeng sambil tersenyum kepada putrinya. Kembali dari berburu? Tanya Mo Li Feiyun. Berburu hanyalah urusan kecil, ayah. Saat aku kembali ke kota Huyang, aku justru menemukan seorang dewa sejati abadi yang aneh. Dia tidak tercantum dalam informasi yang ayah berikan kepadaku. Rambutnya hitam, dan dia memiliki sepasang tanduk emas gelap. Apakah orang ini? Mo Limeng segera mengeluarkan laporan intelijen yang baru diterimanya. Setelah melihat isi laporan itu, Mo Li Feiyun mengangguk. Ya, itu dia. Nama aslinya Luo He. Istana penguasa kota menilai kekuatannya sebagai peringkat D serendah itu? Istana penguasa kota selalu memberi perhatian besar pada setiap dewa sejati abadi. Semua informasi yang relevan akan dikumpulkan, lalu kekuatan mereka dinilai dan dibagi ke dalam 4 tingkatan, dari yang tertinggi hingga terendah, peringkat A, B, C, dan D. C. Informasi semacam ini akan segera dilaporkan kepada para anggota inti tingkat tinggi. Sebagai salah satu pejabat tinggi kota Huyang, Mo Limeng menguasai sebagian besar rahasia kota. Tentu saja, dewa sejati abadi yang berniat jahat dan sengaja menyusup ke kota tidak mudah terdeteksi. Pihak berwenang tidak memiliki informasi tentang masa lalunya, jadi untuk sementara dia diklasifikasikan sebagai peringkat D, kata Mo Limeng. Seluruh pemerintahan kerajaan Yu tidak memiliki catatan tentang dirinya? Tanya Mo Li Feiyun dengan heran. Tidak ada, jawab Mo Limeng. Karena dia membeli rumah gua itu secara terbuka, seharusnya tidak ada niat permusuhan. Kemungkinan besar dia memang dewa sejati abadi yang baru saja mencapai pencerahan. Dewa sejati abadi yang baru naik tingkat seperti itu belum banyak mengalami penempaan, sehingga kekuatannya biasanya tidak terlalu tinggi. Dia mungkin hanya berada di tingkat ketiga atau keempat dewa sejati abadi. Wajar jika sementara ini dimasukkan ke peringkat D. Namun, meskipun hanya peringkat D, kau tetap harus menjaga jarak darinya, Mo Limeng mengingatkan. Aku mengerti, jawab Mo Li Feiyun dengan patuh. Luo Feng tenggelam dalam pemahamannya. Ketika ia akhirnya menghentikan kultivasinya, hari sudah gelap. Ia melihat Morosa duduk tak jauh darinya, tampak lesu dan tenggelam dalam pikiran. Tuan, Anda sudah bangun? Tanya Morosa dengan gembira. Saat aku berkultivasi, kau hanya duduk di sini seperti orang bodoh. Luo Feng tersenyum. Kenapa tidak jalan-jalan saja di kota Huyang? Aku hanya sedang memahami hukum, bukan benar-benar tak sadar. Jika ada orang luar yang menyentuh formasi rumah gua ini, aku akan langsung menghentikan pemahamanku. Morosa segera berkata dengan sungguh-sungguh. Makan, minum, dan bersenang-senang bisa kapan saja. Tetapi saat tuanku berkultivasi, tugasku adalah melindunginya. Itu yang paling penting. Hahaha, banyak sekali omonganmu, kata Luo Feng sambil berdiri. Baiklah, ayo kita keluar dan menjual bunga kristal darah biru ungu itu. Keluarga mana yang akan tuanku datangi untuk transaksi? Morosa ikut berdiri. Tentu saja persekutuan Yan Feng, jawab Luo Feng. Keduanya segera berangkat. Tak lama kemudian, mereka berdiri memandang gedung persekutuan Yan Feng yang menjulang megah di kejauhan. Di antara semua bangunan di kota Huyang, tinggi gedung utama persekutuan Yan Feng hanya kalah dari kediaman penguasa kota. Tempat paling aman di seluruh kota Huyang adalah persekutuan Yan Feng, kata Luo Feng. Bahkan, jika seluruh kota hancur, gedung ini tetap akan berdiri utuh. Oh? Morosa terkejut. Pengetahuannya tentang benua asal sebagian besar berasal dari Luo Feng. Persekutuan Yan Feng mewakili kerajaan kuno Yan Feng, lanjut Luo Feng. Persekutuan ini didirikan bersama oleh beberapa kekuatan besar di dalam kerajaan kuno Yan Feng, dan bisnis mereka mencakup hampir seluruh benua asal. Bahkan dalam perang antar kerajaan dewa, tak seorang pun berani menyentuh balai persekutuan Yan Feng. Menyentuh tempat ini sama saja dengan menampar wajah kerajaan kuno Yan Feng, kata Luo Feng sambil tertawa. Akibatnya akan sangat berat. Morosa langsung mengerti.
Latar belakang mereka benar-benar menakutkan. Mereka bisa membeli dan menjual hampir semua jenis harta, kata Luo Feng. Mereka adalah mitra dagang paling aman. Bunga kristal darah biru ungu cukup berharga untuk membuat banyak dewa sejati abadi tergila-gila. Demi keamanan transaksi, Luo Feng tanpa ragu memilih persekutuan Yan Feng. Kompleks persekutuan Yan Feng sangat luas, terdiri dari banyak bangunan, dengan gedung utama khusus untuk menerima tamu dari berbagai penjuru. Hush! Begitu Luo Feng dan Morosa tiba di pintu masuk gedung utama, seorang pelayan segera menyambut mereka dengan hormat. Tuan, silakan masuk. Pelayan itu dengan ramah mengantar mereka ke sebuah aula yang tenang dan terpencil. Tuan, ini anggur Chunmi dari kerajaan kuno Yan Feng. Silakan dinikmati, ujar pelayan itu sambil menuangkan anggur. Di kerajaan kuno Yan Feng, secangkir anggur Chunmi bernilai beberapa kristal kekacauan. Di kota Huyang, minuman ini bahkan mustahil dibeli di luar persekutuan Yan Feng. Anggur Chunmi, Luo Feng mengangkat cawan, menyesapnya perlahan. Rasa ringan dan segar segera menyebar ke seluruh jiwa dan kesadarannya. Ia tersenyum tipis. Baik, mari kita langsung ke urusan utama. Saya datang ke sini untuk menjual bunga kristal darah biru ungu, kata Luo Feng. Ia melambaikan tangannya dan meletakkan sebuah kotak kayu di atas meja panjang di depannya. Bunga kristal darah biru ungu? Pelayan itu tampak terkejut. Meski sering melayani dewa sejati abadi, ia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia segera membuka kotak kayu tersebut dan melihat bunga kristal darah biru ungu yang tampak biasa saja. Dengung! Suara rendah memenuhi aula angin api ketika sebuah formasi diaktifkan. Cahaya menyelimuti bunga kristal darah biru ungu itu, dan penilaian pun selesai dalam sekejap. Bunga kristal darah biru ungu ini telah matang sempurna, dipanen dengan baik, dilindungi secara menyeluruh, dan memiliki kualitas tinggi, ujar pelayan itu. Berdasarkan harga pasar saat ini, persekutuan Yan Feng bersedia membelinya dengan harga 120.000 pasir kosmik. Bagaimana pendapat yang mulia? Baik, jawab Luo Feng tanpa ragu. Ia sangat memahami aturan persekutuan Yan Feng. Untuk harta di bawah 10 juta pasir kosmik, harga umumnya tidak bisa ditawar. Untuk harta langka bernilai tinggi, markas besar kerajaan kuno Yan Feng telah menetapkan harga baku berdasarkan tingkatan, dan cabang tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya. Kalau begitu, bunga ini resmi menjadi milik persekutuan Yan Feng, kata pelayan itu. Ia menutup kembali kotak kayu tersebut. Pada saat yang sama, sebuah botol giok berwarna biru kehijauan muncul di atas meja. Pelayan itu menyerahkan botol tersebut kepada Luo Feng. Tuan Dewa, di dalamnya terdapat 120.000 pasir kosmik. Silakan diperiksa. Luo Feng mengambil botol itu, merasakannya sejenak, lalu mengangguk. Jumlahnya tepat. Transaksi telah selesai, kata pelayan itu sambil tersenyum. Apakah ada hal lain yang dapat saya bantu? Aku masih perlu membeli beberapa bahan pemurnian. Ini daftar bahannya, kata Luo Feng sambil menyerahkan daftar yang telah ia siapkan. Total harganya 100.000 pasir kosmik, lanjutnya. Hampir seluruh pasir kosmik hasil penjualan bunga itu memang akan langsung digunakan. 100.000 pasir kosmik untuk bahan-bahan ini? Pelayan itu terkejut. Sebagian besar bahan di dalam daftar ini cukup umum, tetapi jumlahnya sangat besar. Beberapa bahkan mungkin memerlukan pemindahan seluruh tambang. Apakah Yang Mulia yakin? Bisakah persekutuan Yan Feng menyediakannya? Tanya Luo Feng. Pelayan itu tersenyum penuh percaya diri. Tidak perlu khawatir. Bahkan jika jumlahnya 100 atau 1000 kali lipat, persekutuan Yan Feng tetap bisa mendapatkannya dari berbagai wilayah. Untuk bahan yang dibutuhkan. Yang Mulia, gudang kami memiliki stok yang cukup dan dapat dikirim secepat waktu meminum 1 cawan anggur. Baik, segera atur, kata Luo Feng mengangguk. Selain itu, aku juga ingin mendaftar sebagai anggota Istana Kegelapan milik persekutuan Yan Feng. Pelayan itu tersenyum tipis. Setelah bergabung dengan Istana Kegelapan persekutuan Yan Feng, Anda dapat memposting misi, menerima misi, serta membeli intelijen. Sebagai dewa sejati abadi, Yang Mulia dapat bergabung tanpa pemeriksaan maupun biaya.
Sebagai organisasi besar yang jaringannya mencakup hampir seluruh benua asal, Persekutuan Yanfeng juga mengelola bisnis intelijen dan misi bayaran. Seluruh kegiatan ini dijalankan di bawah nama Istana Kegelapan. Semakin banyak anggotanya, semakin kuat jaringan mereka, sehingga syarat masuknya pun sangat longgar. Selama memiliki kekuatan atau kekayaan yang memadai, siapapun dapat bergabung. Yang Mulia perlu memilih nama sandi di Istana Kegelapan, kata pelayan itu. Luo Feng berpikir sejenak, lalu berkata, "Gunakan nama pendekar pedang." "Baik, pendaftaran berhasil," jawab pelayan itu. Ia lalu menyerahkan sebuah token komunikasi. Ini adalah token komunikasi Istana Kegelapan. Dengan token ini, Anda dapat menghubungi Istana Kegelapan di kota-kota besar. Baik untuk membeli intelijen, menerima misi buronan, maupun mengambil tugas, semuanya bisa dilakukan melalui token ini. Jika token rusak atau hilang, Anda dapat datang ke Balai Persekutuan Yanfeng untuk menggantinya. Luo Feng menerima token tersebut. Token ini hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan Istana Kegelapan. Laporan intelijen dasar tentang berbagai negara di benua asal, kata Luo Feng, langsung mencoba layanan tersebut. Yang Mulia baru saja bergabung, pelayan itu mengingatkan. Sebagai dewa sejati abadi, Anda memiliki batas kredit 1000 pasir kosmik. Namun, kredit ini harus dilunasi dalam 1 zaman. Jika tidak, dendanya akan menjadi 10 kali lipat dari jumlah utang. Intelijen yang kubeli hanya membutuhkan 10 pasir kosmik. Ini pembayarannya, kata Luo Feng. Pada saat yang sama, ia menerima informasi intelijen yang dikirim melalui token Istana Kegelapan. Informasi tersebut berisi data dasar berbagai negara di benua asal, termasuk peta, kota-kota besar, serta gambaran umum kekuatan masing-masing. Perhatian Luo Feng langsung tertuju pada informasi mengenai kerajaan makanan. Kerajaan makanan memiliki 5 penguasa. Informasi ini memang bersifat sangat dasar. Satu-satunya keterangan tentang kerajaan makanan hanyalah bahwa mereka memiliki total 5 penguasa. Tidak ada catatan mengenai metode, teknik, atau harta rahasia yang dimiliki para penguasa setingkat Raja Dewa tersebut. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Kerajaan makanan sekarang memiliki 5 penguasa, pikirnya. Saat Guru Zuo Shanke melarikan diri ke Laut Kosmik, kerajaan makanan masih memiliki 3 penguasa. Ia kemudian melanjutkan membaca. Kerajaan Yu tidak banyak berubah. Mereka masih memiliki 5 Raja Dewa. Selama tuanku pergi, kerajaan makanan menjadi semakin kuat. Luo Feng menerimanya tanpa ragu. Para penghuni pegunungan melarikan diri dari benua asal dan menghabiskan 1 siklus penuh di alam semesta purba, membesarkan individu-individu luar biasa seperti Luo Feng. Mengingat sifat agresif kerajaan makanan, kurun waktu yang begitu panjang tentu membawa banyak perubahan. 3 penguasa, 5 penguasa. Bagi Luo Feng yang saat ini masih berada di tingkat dewa sejati abadi, tidak ada perbedaan berarti. Ia sendiri belum mencapai tingkat Raja Dewa, sehingga sama sekali tidak dapat ikut campur. Istana Kegelapan masih memiliki banyak misi perburuan hadiah. Penguasa ilahi mungkin juga akan memperhatikannya, kata petugas itu. Luo Feng mengangguk. Ia dengan cepat menemukan banyak misi buronan, termasuk misi perlindungan, misi tentara bayaran, misi pembunuhan, dan berbagai tugas lainnya. Ada hadiah untuk membunuh burung hantu iblis, Panglima tertinggi Legiun Huyang. Luo Feng terkejut saat melihatnya. Panglima tertinggi dari 10 Legiun Huyang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di seluruh kota Huyang. Bahkan kekuatan penguasa kota pun mungkin tidak sebanding dengannya. Namun, hadiah buronan itu tetap terpampang di aula gelap Persekutuan Yanfeng. Selama ada klien yang berani memberikan tugas, Persekutuan Yanfeng kami berani memasang hadiah, ujar pelayan itu sambil tersenyum. Bahkan jika targetnya adalah Raja Dewa, kami tetap akan menawarkan hadiah. Persekutuan Yanfeng memang memiliki kekuatan seperti itu, kata Luo Feng sambil mengangguk. Wush! Sebuah botol giok hitam tiba-tiba muncul. Pelayan itu menyerahkannya kepada Luo Feng dan berkata, Tuan Dewa, semua bahan pemurnian yang Anda butuhkan ada di dalamnya. Silakan diperiksa.
Luo Feng mengambilnya dan melihat bahwa bahan-bahan tersebut menumpuk seperti gunung. Ia memeriksanya sekaligus. Selalu lebih, tidak pernah kurang. Luo Feng sangat puas. Beberapa bahan umum hanya kami tambahkan sedikit saja, jelas pelayan itu. Luo Feng mengangguk, lalu berdiri dan berkata kepada Morosa, "Ayo pergi." Pelayan itu pun mengantar Luo Feng hingga ke pintu. Di salah satu bangunan kecil dalam klub Yanfeng, sesosok bayangan yang diselimuti kabut kelabu sedang santai, membolak-balik laporan intelijen. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh kekar masuk. "Tuan!" Sosok berkabut kelabu itu menoleh. Tatapannya tampak samar di balik kabut. "Sebagai tuan, Anda sama sekali tidak peduli pada urusan persekutuan Yanfeng dan menyerahkan semuanya kepada orang tua sepertiku," katanya. "Paman kedua, terima kasih atas bantuan Anda," ujar pria bertubuh kekar itu sambil tersenyum ramah. "Penyesalanku yang terbesar adalah berjanji kepada leluhur untuk mengikuti dan melindungimu," kata sosok berkabut itu. "Siapa sangka kau akan meninggalkan kerajaan kuno Yanfeng dan berkelana selama ribuan tahun, namun masih belum kembali. Kapan kau akan kembali ke keluarga? Aku mulai merindukan kampung halaman." Pria bertubuh kekar itu menjawab, "Aku berencana menerobos ke alam kekacauan terlebih dahulu sebelum kembali. Sebagai anggota garis keturunan di Chu, kau memiliki darah bangsawan," kata sosok berkabut kelabu itu. "Namun, kau tidak mengembangkan teknik kultivasi garis keturunan, melainkan memilih memahami hukum-hukum. Dari situ saja aku tahu ambisimu. Ketika kau mencapai keilahian sejati dengan tubuh ilahi, tak terbatas tanpa mengandalkan garis keturunan, setiap langkah akan sangat sulit. Sebagian besar pendahulu klan kita lebih dulu mengembangkan garis keturunan mereka. Hanya setelah menemui hambatan, barulah mereka beralih memahami hukum-hukum." Pria bertubuh kekar itu menggeleng. Tatapan jijik tampak di matanya. Setelah menempuh jalan mudah selama bertahun-tahun, berapa banyak yang benar-benar bisa berhasil ketika jalan itu tiba-tiba menjadi sulit? Mereka semua biasa saja. Sosok berkabut kelabu itu mengangguk setuju. "Jika kau terus menempuh jalan hukum dan menjadi penguasa kekacauan, keluarga pasti akan mendukungmu sepenuhnya saat kau kembali." Semua raja dewa di benua asal memang berhasil menembus batas dengan memahami hukum-hukum tersebut. Menjadi penguasa kekacauan bukanlah hal mudah, kata pria bertubuh kekar itu sambil mengangguk. Hukum kekacauan jauh lebih sulit untuk dikuasai. Ia lahir di benua asal, sehingga sejak kecil mampu merasakan berbagai hukum dengan kejernihan luar biasa. Karena itu, semakin jauh ia melangkah, semakin sulit jalannya. Luo Feng berbeda. Di alam semesta purba, persepsi terhadap hukum sangat kabur. Oleh sebab itu, saat tiba di benua asal, Luo Feng justru merasa sangat gembira. Ia mendapati bahwa pemahamannya terhadap hukum kekacauan berkembang dengan pesat. Sosok berkabut kelabu itu melirik laporan intelijen terbaru, lalu berkata, "Tuan, seorang dewa sejati abadi baru telah tiba di kota Huyang dan telah menjadi klien Istana Kegelapan. Nama kodenya adalah Pendekar Pedang." "Oh, aku mengerti," jawab pria bertubuh kekar itu sambil mengangguk. Tak satu pun dari mereka memberi perhatian lebih. Sebagai keturunan langsung garis keturunan Kaisar Chu dari kerajaan kuno Yanfeng, mereka memang berhak mengabaikan sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang. Luo Feng dan Morosa kembali ke gua mereka. "Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kau bebas melakukan apapun," kata Luo Feng memberi instruksi. "Ingat, jangan membuat masalah bagiku." "Tenang saja guru," jawab Morosa dengan penuh semangat. Luo Feng lalu berbalik dan memasuki aula bawah tanah di dalam gua. Begitu ia masuk, lapisan mekanisme langsung menutup, dan seluruh susunan formasi pun tersegel rapat. Aula bawah tanah ini memang dirancang khusus untuk kultivasi terpencil. Namun, Luo Feng tetap merasa ruangannya terlalu sempit. Dengan lambaian tangan, ia pun melepaskan menara bintang. Desir. Luo Feng memasuki menara bintang. Di dalamnya terdapat ruang yang sangat luas, cukup baginya untuk berkultivasi dengan leluasa, tanpa khawatir merusak apapun. Mulai mengolah diagram kekuatan besar kekacauan.
Luofeng duduk bersila dan memulai kultivasi tertutup pertamanya sejak tiba di benua asal. Di salah satu lantai menara bintang, dalam ruang yang luas dan nyaris tak berbatas, Luofeng yang duduk bersila mulai membesar. Besar, besar, besar. Dari ukuran awal yang hanya setinggi sebilah pedang dewa sejati biasa, wujud sejati Luofeng membengkak dengan cepat. Tubuh ilahinya menjulang hingga melampaui 100.000 kilometer. Jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung di sekitar gua tempat tinggalnya. Gunung-gunung itu bahkan tak lebih tinggi dari jari kelingkingnya. Ruang waktu di benua asal sangat stabil, dengan tekanan yang luar biasa kuat. Gumam Luofeng sambil menatap tubuh ilahinya sendiri. Dewa sejati umumnya hanya setinggi sebilah pedang. Bahkan sekarang, saat aku sepenuhnya mewujudkan wujud sejati, tinggiku hanya sekitar 120 juta kilometer. Penekanan benua asal memang terlalu kuat. Jika aku berada di alam semesta purba, tubuh ilahiku pasti akan berkali-kali lipat lebih besar. Kedua wilayah itu memang sangat berbeda, baik dari aliran waktu maupun tekanan ruang. Di alam semesta purba, para dewa sejati umumnya memiliki tubuh ilahi yang sangat besar. Awalnya aku menembus dari dewa sejati ke dewa sejati abadi dalam waktu singkat. Tubuh ilahi sempurnaku jelas belum mencapai batas. Luofeng tahu betul bahwa alam semesta miniaturnya terus-menerus menyerap energi kacau, lalu mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Kekuatan itu tanpa henti memasok tubuh ilahinya, membuatnya terus tumbuh. Tinggiku terus bertambah setiap saat. 120 juta kilometer hanyalah ukuran dalam tahap perkembangan. Selama bertahun-tahun di benua asal, sebenarnya sudah ada cukup banyak praktisi yang memiliki tubuh ilahi tak terbatas. Luofeng pun memiliki banyak informasi mengenai tubuh ilahi jenis ini. Dua Duan Donghe terdahulu juga merupakan pemilik tubuh ilahi tak terbatas. Namun, seberapa tinggi tubuh ilahi yang sempurna dapat berkembang pada tingkat dewa sejati abadi, Luofeng tidak mengetahuinya. Tidak pernah ada preseden sebelumnya. Meski begitu, ia memahami batas dasar tubuh ilahi tak terbatas. Tubuh ilahi tak terbatas pada tingkat dewa sejati abadi dapat mencapai sekitar 3,6 miliar kilometer di lingkungan benua asal, pikir Luofeng. Dan aku memiliki tubuh ilahi yang sempurna. Batas pertumbuhanku seharusnya jauh lebih tinggi. Untuk saat ini, biarkan berkembang secara perlahan. Luofeng duduk bersila, menutup mata, lalu mulai mempelajari diagram kekuatan besar kekacauan dengan saksama. Karena memiliki tubuh ilahi yang sempurna, ia tentu ingin memanfaatkan keunggulan ini semaksimal mungkin. Dari sekian banyak warisan yang ia peroleh dari dua garis keturunan besar, Luofeng memilih sebuah teknik rahasia pemurnian tubuh yang paling sesuai, yaitu diagram kekuatan kekacauan. Mengembangkan tubuh ilahi yang menyerupai senjata rahasia, baik yang hanya setinggi ratusan kilometer, maupun yang mencapai ratusan juta kilometer, mungkin menggunakan prinsip pemurnian yang serupa. Namun, kekuatan akhirnya benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Luofeng dengan teliti mempelajari dan memahami teknik rahasia pemurnian tubuh tersebut. Diagram kekuatan kekacauan mungkin tampak seperti metode pemurnian tubuh biasa di alam kekacauan. Namun, teknik ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki tubuh ilahi berukuran luar biasa besar. Metode ini terbagi menjadi 6 tingkatan. 3 tingkat pertama berada di tingkat abadi, sedangkan 3 tingkat terakhir berada di tingkat alam kekacauan. Tingkat pertama, diagram kekuatan kekacauan, pembangunan fondasi. Dengan satu pikiran, Luofeng mengambil sejumlah kecil bahan pemurnian dan mulai meleburkannya menggunakan teknik rahasia tersebut. Dengan kekuatan ilahi sempurnanya, proses peleburan bahan-bahan itu berlangsung relatif mudah. Namun, meski telah memahami teorinya, ia tetap harus mencobanya berulang kali. Memurnikan senjata saja sudah tidak mudah. Memurnikan senjata tingkat dewa sejati abadi jelas jauh lebih sulit. Luofeng mempelajari berbagai teknik pemurnian senjata yang tercatat dalam metode rahasia itu. Seperti yang diduga, ia menghadapi banyak kesulitan. Sifat material, kombinasi berbagai bahan, penggambaran pola formasi, hingga cara menggabungkan formasi yang berbeda, semuanya menuntut pemahaman mendalam. Ia terus menemui hambatan, lalu menyelesaikannya satu persatu. Untungnya, aku adalah dewa sejati abadi
yang menempuh jalan pemahaman hukum dan benar-benar menguasai esensinya. Luo Feng menghela, napas pelan saat terus mempelajari teknik rahasia pemurnian tersebut. Mereka yang menjadi dewa sejati abadi melalui garis keturunan hanya tahu hasil akhirnya, tetapi tidak memahami alasan dibaliknya. Tanpa pemahaman esensi hukum, mempelajari teknik rahasia pemurnian senjata akan jauh lebih sulit bagi mereka. Pada kenyataannya, tidak ada teknik rahasia tingkat tinggi yang mudah dikuasai. Sekalipun seseorang berhasil memperoleh teknik rahasia tersebut, belum tentu ia mampu menguasainya sepenuhnya. Jalan kultivasi menjadi semakin sulit seiring meningkatnya tingkat spiritual. Hanya mereka yang benar-benar memahami esensi hukum dan melangkah dengan fondasi yang kokoh yang memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Waktu terus berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di benua asal, 1 hari setara dengan sekitar 1 tahun di alam semesta purba. Terlebih lagi, aliran waktu di alam semesta purba jauh lebih cepat. 1 detik di benua asal setara dengan 10.081 detik di alam semesta purba. Karena itu, 1 hari di benua asal sama dengan 10.081 tahun di alam semesta purba, yang setara dengan 1 era. Alam semesta mini milik Luo Feng, dengan diameter 100 miliar tahun cahaya, dengan gila-gilaan menyerap energi kacau. Energi itu dimampatkan menjadi kekuatan ilahi, terhubung langsung dengan hati dewa sejati Luo Feng, lalu tanpa henti memasok tubuh ilahinya untuk tumbuh. Di dalam menara bintang, tubuh ilahi Luo Feng, yang semula setinggi 120 juta kilometer, terus bertambah perlahan. 130 juta kilometer, 140 juta kilometer, 200 juta kilometer, 300 juta kilometer. Seiring bertambahnya tinggi tubuh ilahi, jumlah kekuatan ilahi yang dibutuhkan semakin besar, sehingga laju pertumbuhannya pun mulai melambat. Luo Feng sepenuhnya tenggelam dalam penelitian diagram kekuatan kekacauan, hingga melupakan waktu. Hahaha, benar-benar seperti pepatah. Setiap bidang adalah gunung tersendiri. Luo Feng tertawa. Untungnya pemahamanku terhadap hukum cukup mendalam. Lagi pula, ini baru lapisan pertama. Fondasi diagram kekuatan kekacauan. Aku akhirnya berhasil memahaminya sepenuhnya. Luo Feng tiba-tiba menyadari perubahan pada tubuh ilahinya. Sudah setinggi 800 juta kilometer. Ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai hal besar. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, tubuh ilahi tak terbatas pada tingkat dewa sejati abadi dapat mencapai tinggi 3,6 miliar kilometer. Tubuh ilahiku masih dalam masa pertumbuhan. Akan lebih tepat untuk memurnikannya setelah benar-benar matang, pikir Luo Feng. Jika ia memurnikannya sekarang, banyak material berharga akan terbuang sia-sia. Aku akan mempelajari teknik rahasia lainnya terlebih dahulu. Setelah mencapai tingkat dewa sejati abadi dan menguasai berbagai teknik rahasia, peningkatan menyeluruh adalah sesuatu yang wajar. Perasaan terus berkembang tanpa henti ini sangat memikat. 9 pedang penembus batas, teknik elemen, pemusnahan, donghua, 9 alam mimpi buruk. Luo Feng sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi tertutupnya. Ia juga dapat merasakan manifestasi hukum kekacauan dari reruntuhan kacau di sekitarnya kapan saja. Sambil mengamati hukum-hukum tersebut, ia mempelajari berbagai teknik rahasia. Beragam pencerahan terus bermunculan di benaknya. Benturan antar teknik rahasia, ditambah dengan bakat luar biasa Luo Feng, membuat kemajuan pesat ini terasa sepenuhnya wajar. Mampu mencapai tingkat dewa sejati abadi di alam semesta purba. Mampu mengembangkan tubuh ilahi sempurna di lingkungan yang begitu keras. Mampu memiliki kehendak yang mencapai puncak kekacauan. Bakat Luo Feng tidak perlu diragukan lagi. Tenggelam dalam kultivasi, waktu terus mengalir. Suatu hari, tepat ketika Luo Feng telah memperoleh pemahaman mendalam tentang beberapa teknik rahasia, tubuh ilahinya yang terus membesar tiba-tiba berhenti tumbuh. Dengung. Di alam semesta purba yang jauh, alam semesta mini Luo Feng yang sebelumnya menyerap energi kacau hingga batas maksimum, tiba-tiba melambat. Tubuh ilahi Luo Feng pun bergetar, dan ia menghentikan kultivasinya. Tubuh ilahiku tidak bertambah lagi? Luo Feng merasakan kekuatan ilahi
baru terus terkumpul di hati dewa sejati. Namun kekuatan itu tidak lagi mampu mendorong pertumbuhan tubuh ilahinya. Tubuh ilahiku akhirnya mencapai batas tingkat dewa sejati abadi. Tanpa kusadari, aku telah berada di benua asal selama lebih dari 1,2 miliar hari. Itu berarti lebih dari 1 zaman. Di benua asal, 1 zaman setara dengan 1 miliar hari. Artinya, selama Luofeng mengasingkan diri lebih dari 1 zaman di benua asal, lebih dari 1,2 miliar zaman telah berlalu di alam semesta purba. Hanya dengan penyerapan energi selama waktu sepanjang itu, tubuh ilahi Luofeng akhirnya mencapai batasnya. Ketinggian tubuh ilahiku saat ini. Setelah merasakannya sejenak, Luofeng membuka mata. 18 miliar kilometer. Itu 5 kali lipat dari batas tubuh ilahi tak terbatas, yaitu 3,6 miliar kilometer. Tinggi tubuh ilahinya 5 kali lebih besar, dan jumlah kekuatan ilahinya melampaui 100 kali lipat. Di bawah penekanan ruang waktu benua asal, tubuh ilahiku mencapai 18 miliar kilometer, pikir Luofeng. Tingginya bahkan melebihi tembok kota Huyang. Jika berdiri di sana, tembok kota itu mungkin hanya setinggi lututku. Dengan tubuh ilahi sebesar ini, bahkan banyak penguasa kekacauan tanpa tubuh ilahi, tak terbatas pun tidak setinggi aku. Menurut informasi yang ia ketahui, siapapun yang menembus ke tingkat penguasa kekacauan, seistimewa apapun garis keturunannya, atau sekuat apapun teknik rahasianya, hampir tidak ada yang melebihi tinggi 10 miliar kilometer. Tentu saja, Luofeng mengakui dalam hati. Dalam hal kualitas kekuatan ilahi, pemahaman hukum kekacauan, senjata, serta harta karun, para penguasa kekacauan itu masih jauh melampauiku. Bahkan untuk teknik rahasia yang bergantung pada kehendak, penguasa kekacauan memiliki banyak pilihan. Meskipun teknik pengendalian kehendak tergolong langka di benua asal, mereka tetap dapat memperoleh beberapa di antaranya. Walaupun mungkin tidak sekuat teknik Li Yuan, teknik-teknik itu tetap sangat efektif. Mereka yang telah mencapai alam kekacauan memiliki kehendak yang luar biasa kuat, pikir Luofeng. Bahkan, dengan bantuan teknik rahasia berbasis kehendak, akan sangat sulit bagiku untuk melukai mereka secara serius hanya mengandalkan kehendak. Jika dibandingkan dengan penguasa kekacauan, dalam segala aspek, jaraknya masih sangat besar. Luofeng merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa besar di dalam tubuh ilahinya yang menjulang hingga 18 miliar kilometer. Tubuh ilahiku telah mencapai batas. Saatnya memulai penempaan tubuh secara menyeluruh. Dengan satu pikiran, sejumlah besar material yang tersimpan di menara bintang terbang keluar. Luofeng melebur semua material itu dengan sangat terampil, mengatur proporsinya secara presisi, lalu secara bertahap mengintegrasikannya ke setiap bagian tubuh ilahinya. Ia telah sangat memahami setiap langkah tingkat pertama diagram kekuatan kekacauan, yaitu pembangunan fondasi. Teknik ini bahkan sudah pernah ia uji dengan sejumlah kecil material. Karena itu, proses penempaan tubuh secara penuh berlangsung sangat lancar. Hari demi hari berlalu. Memurnikan harta karun yang membentang hingga 18 miliar kilometer merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan, meskipun seluruh langkahnya telah dipahami sepenuhnya. Dengan ketekunan yang luar biasa, Luofeng menuliskan setiap pola susunan dengan teliti tanpa satupun kesalahan. Setelah lebih dari 300 hari, ia akhirnya menyelesaikan lapisan pertama, diagram kekuatan kekacauan. Akhirnya aku berhasil menguasai tingkat pertama. Luofeng menghela napas lega, lalu menggelengkan kepala pelan. Bahan pemurnian yang kubeli dengan 100.000 butir pasir kosmik hampir habis. Ini baru tahap pembangunan fondasi. Tetapi konsumsi materialnya sudah sedemikian besar. Kini ia benar-benar menyadari kelemahan terbesar dari memiliki tubuh ilahi raksasa. Kebutuhan sumber daya untuk penyempurnaan tubuh sungguh mencengangkan. Aku menyiapkan 100.000 pasir kosmik, jumlah yang seharusnya sangat cukup. Namun, itu hanya cukup untuk menyelesaikan tingkat pertama yang paling sederhana. Lapisan kedua dan ketiga jauh lebih rumit dan membutuhkan sumber daya berkali-kali lipat. Apakah aku membutuhkan 1 juta pasir kosmik? Atau bahkan 2 juta? Tekanan pun terasa di hati Luofeng.
Ia tahu betul bahwa sosok sekuat Hei Duomo saja hanya memiliki harta senilai sedikit di atas 10.000 pasir kosmik. Kali ini, ia hanya mampu menyelesaikan tahap pembangunan fondasi berkat keberuntungan besar, yaitu hasil penjualan bunga kristal darah biru ungu yang sangat langka dan berharga. Luo Feng memeriksa tubuh ilahinya. Di dalam tubuh raksasa setinggi 18 miliar kilometer itu, selain struktur aslinya yang kompleks, kini terdapat satu lapisan tambahan berupa struktur harta karun rahasia. Pola-pola misterius meresap ke setiap tetes darah dan menyatu hingga ke inti tulang. Biayanya memang besar, tetapi hasilnya benar-benar sepadan. Luo Feng tersenyum puas. Sudah waktunya keluar dari pengasingan. Dengan satu pikiran, ia menyimpan menara bintang dan membuka formasi penyegelan istana bawah tanah. Gemuruh terdengar. Lorong istana bawah tanah pun terbuka, dan Luo Feng terbang keluar menuju gua tempat tinggalnya. Malam telah tiba. Angin dingin berembus kencang, dan gua itu sunyi senyap. Morosa tidak terlihat. Pengasingan lebih dari 1 abad tergolong singkat bagi seorang dewa sejati abadi. Pertempuran pertama Luo Feng di benua asal berakhir dengan kekalahan telak dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu, ia memilih mengasingkan diri untuk menutupi berbagai kekurangannya. Dalam waktu sedikit lebih dari 1 dekade, seluruh aspek kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Kau keluar dengan sangat cepat. Luo Feng mendongak. Melalui ikatan perbudakan jiwa, begitu ia keluar dari pengasingan, Morosa segera menyadarinya. Hush! Seberkas cahaya hitam melesat masuk ke dalam gua. Morosa muncul sambil membawa sebuah kendi anggur besar di satu tangan dan sepotong besar daging panggang di pundaknya. Guru, akhirnya Anda keluar dari pengasingan. Saya sudah menunggu dengan cemas, teriak Morosa dengan wajah penuh kegembiraan. Melihat kendi anggur dan daging panggang itu, Luo Feng tertawa kecil. Sepertinya hidupmu sangat nyaman. Bahkan saat kembali, kau tidak mau meletakkan anggur dan daging itu. Nyaman? Morosa menggeleng kuat sambil menggigit daging dengan lahap. Sama sekali tidak. Guru sudah memerintahkanku untuk tidak membuat masalah. Selama lebih dari 1 abad, aku benar-benar menahan diri. Itu sangat menyiksa. Begitu frustrasinya, tanya Luo Feng. Morosa mengangguk cepat. Pasukan di kota Huyang sangat beragam. Ada banyak orang gila yang suka memancing keributan. Jika bukan karena perintah guru, aku sudah menghancurkan mereka sejak lama. Tapi perintah guru adalah segalanya. Bahkan jika harus mati, aku tidak akan membangkang. Luo Feng mengerutkan kening. Lalu bagaimana kau menanganinya? Aku hanya sedikit melukai mereka, agar tahu perbedaan kekuatan, lalu memaksa mereka membayar denda. Jawab Morosa cepat. Jika aku terus mengalah, aku justru akan semakin diinjak-injak. Luo Feng mengangguk pelan. Benar, di kota Huyang, pengecut hanya akan dilahap tanpa sisa. Tuan sungguh bijaksana, kata Morosa sambil tersenyum, lalu kembali menyesap anggurnya dengan penuh kenikmatan. Kau sepertinya tidak terlalu suka minum di kampung halaman, kata Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Mata Morosa langsung berbinar. Ia berkata cepat, Guru, Anda sudah tiba di benua asal. Apa Anda belum sempat mencicipi makanan khas di sini? Anggur di tempat ini jauh lebih nikmat dibandingkan yang ada di kampung halaman. Biar ku coba, kata Luo Feng. Ia mengambil kendi anggur, menengadahkan kepala, lalu menyesapnya. Seketika, ia merasakan jiwa dan kesadarannya ternutrisi. Tubuhnya terasa hangat dan pikirannya menjadi sangat rileks. Menarik, kata Luo Feng terkejut. Sejak tiba di benua asal, aku hanya sempat minum anggur Chunmi di balai persekutuan Yanfeng. Rasanya hambar. Namun anggurmu ini sangat kuat, bahkan memengaruhi kesadaran jiwaku. Dengan kekuatan jiwa Luo Feng yang luar biasa, ia tetap merasakan efek yang jelas. Jika dewa sejati kekosongan meminumnya, mungkin akan merasa melayang dan tenggelam dalam kenikmatan. Morosa mengangguk. Makhluk yang lahir di benua asal dapat menyerap kekuatan langit dan bumi, sehingga tidak perlu makan atau minum. Karena itu, makanan dan anggur di sini bukan untuk mengisi energi, melainkan memiliki efek khusus. Beberapa dapat merangsang indera secara ekstrim,
sementara yang lain bermanfaat bagi tubuh ilahi dan kesadaran jiwa. Bahkan para dewa sejati pun sulit menolaknya, lanjut Morosa. Luo Feng mengangguk. Ia memahami hal ini dengan baik. Makanan dan minuman biasa di benua asal tidak bernilai tinggi. Hanya hidangan dan anggur khusus yang benar-benar berharga, karena mampu memurnikan tubuh ilahi dan menyehatkan jiwa. Sebotol anggur ini bernilai 3 kristal kekacauan, kata Morosa, sambil menyimpannya dengan hati-hati. Aku harus meminumnya perlahan. Makanan dan anggurnya terdengar menarik, kata Luo Feng. Ayo Morosa, ajak aku berkeliling. Morosa tertawa lebar. Ia menelan potongan besar daging panggang itu sekaligus, lalu berkata, Jangan khawatir guru, aku sudah tinggal di kota Huyang lebih dari 1 abad. Soal makanan dan anggur, hampir tidak ada tempat di kota ini yang tidak kukenal. Aku akan memimpin jalan. Ia terkekeh. Namun, aku agak miskin. Jadi nanti gurulah yang membayar. Kau benar-benar pelit. Semua uang sakumu juga berasal dariku, kata Luo Feng sambil tersenyum. Cepat tunjukkan jalannya. Ayo pergi, seru Morosa. Dipimpin oleh Morosa, mereka terbang sejenak dan tiba di sebuah restoran biasa bernama Restoran Alam Api. Tempat itu tidak besar dan tampak sederhana di kota Huyang. Dalam 1 abad terakhir, aku sudah mencoba banyak hidangan, kata Morosa. Jamuan alam api di sini adalah favoritku. Harganya juga tidak mahal. Luo Feng mendongak. Nama restoran alam api tampak menyatu dengan formasi bangunan. Cukup mencolok. Jagal hitam, keluar, teriak Morosa. Ia lalu menjelaskan, Guru, jagal hitam adalah pemilik restoran ini. Aku sudah sering datang ke sini. Ia berasal dari benua asal reinkarnasi. Benua asal reinkarnasi? Tanya Luo Feng heran. Seorang pria kekar dan gemuk melangkah keluar. Rambut dan janggutnya kaku seperti jarum baja. Tubuhnya bersisik, bertaring, dan matanya menyala seperti api. Ia membungkuk dengan penuh hormat. Merupakan kehormatan besar bagi restoran alam api menyambut yang mulia. Ia adalah seorang dewa sejati abadi. Sejak membuka restoran kecil ini, hampir tidak pernah ada tamu sekelas itu. Cepat siapkan jamuan alam api andalanmu, desak Morosa. Silakan lewat sini, jawab jagal hitam, lalu memimpin mereka ke sebuah ruang pribadi. Luo Feng dan Morosa duduk. Jamuan ini harus saya siapkan sendiri. Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia, kata jagal hitam sebelum pergi. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk membawa anggur dan hidangan pendamping. Begitu melihatnya, Luo Feng terkejut. Bukankah itu kau? Pelayan itu adalah Suozi, pemuda dari suku yang pernah diselamatkan Luo Feng. Salam hormat Yang Mulia, kata Suozi sambil membungkuk dalam. Morosa tertawa. Aku sering makan di sini, dan Suozi sering melayaniku. Guru pernah menyelamatkan mereka, dan sekarang kita bertemu lagi di sini. Benar-benar kebetulan. Memang kebetulan, kata Luo Feng. Apa yang kau lakukan di sini? Dengan wajah penuh rasa terima kasih, Suozi menjawab, setelah saya dan Suoyun menetap di kota Huyang, kami harus mendapatkan kristal kekacauan untuk tempat tinggal dan kultivasi. Saya beruntung diperhatikan guru jagal hitam dan diterima sebagai murid magang. Anak ini sangat berbakat dalam memasak, kata Morosa. Dengan keahliannya, dia bisa bertahan hidup dengan baik di kota Huyang. Saat ini saya sedang belajar di bawah bimbingan guru akademi, kata Suozi dengan hormat. Guru kokimu cukup terkenal di kota Huyang, kata Luo Feng. Ia berasal dari benua asal, dan konon pernah kembali dari alam semesta purba. Ia menggabungkan teknik memasak dari berbagai sumber. Di antara para dewa sejati kekosongan, keahliannya bisa dikatakan unik. Morosa memuji Suozi. Kini, pemuda itu sudah bisa disebut ahli kuliner. Suozi mengangguk serius. Aku belajar sekuat tenaga. Jika gagal dan dikeluarkan, aku hanya bisa bertahan hidup di luar kota. Bagaimana dengan saudaramu? Tanya Luo Feng. Suoyun menjadi penjaga biasa di keluarga besar, jawab Suozi pelan. Ia mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Luo Feng langsung paham. Penjaga biasa hanyalah umpan meriam. Masih beruntung mereka berbakat, kata Morosa.
Di kota Huyang, sekitar setengah dewa sejati harus keluar kota berburu binatang buas. Luo Feng mengangguk. Banyak makhluk kelas bawah di benua asal bergantung pada perburuan binatang eksotis, sementara pekerjaan di kota besar memiliki syarat yang sangat ketat. Tak lama kemudian, jagal hitam masuk. Dengan satu lambaian tangan, jamuan alam api tersaji. Di tengah meja, sepotong besar daging merah menyala memancarkan aura panas. Dahulu di alam semesta purba, aku menempuh jalur dewa masakan, kata jagal hitam. Setelah bereinkarnasi ke benua asal, aku memulai dari nol. 50.000 zaman kemudian, berdirilah restoran ini. Biar ku coba, kata Luo Feng. Ia mencicipi semua hidangan. Lauk lainnya biasa saja. Tetapi saat ia memakan daging utama, panas langsung menyebar ke seluruh tubuh ilahinya. Jiwa dan kesadarannya terasa hangat dan jernih. Makanlah dengan suapan besar, ujar Morosa. Luo Feng menelan sepertiga daging itu sekaligus. Sensasinya seperti api membasuh tubuh dan jiwa. Bagaimana? Tanya jagal hitam tegang. Cukup bagus, jawab Luo Feng. Ia menambahkan, kultivasi tetap yang utama. Kau hanya bisa menempuh jalur hukum, dan